Sukacita hari ini, gimana kabarnya? Ya. Kenapa Tuhan itu bilang sama kita bersukacitalah senantiasa? Padahal Tuhan tahu kalau kita ini masih hidup dalam pergumulan. Siapa yang hari-hari ini masih mengalami pergumulan? Boleh saya lihat tangannya? Atau semuanya sudah bebas dari pergumulan? Nggak ada manusia yang bebas dari pergumulan. Usia berapapun, tingkat pendidikannya apapun, status sosialnya bagaimanapun, semua kita menghadapi pergumulan, amin. Tetapi kalau Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, itu karena di dalam sukacita Tuhan kita menemukan kekuatan. Untuk kita bisa lewati itu. Satu demi satu, musim demi musim Tuhan menggandeng kita, Dia tidak pernah melepaskan saudara, sehingga kita bisa selalu ingat kebaikannya dan dari sana kekuatan kita berasal. Amin. Orang yang putus asa, putus pengharapan, firman Tuhan katakan kecillah kekuatanmu. Hari ini kita mau jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Terus bersukacita, dekat sama Tuhan, Dia sumber kekuatan kita. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari Efesus 2 ayat 10. Dan kita mau belajar meresponi dengan bijaksana seperti Esther di ibadah yang pertama ini. Siapkan hati kita percaya Roh Kudus akan bekerja untuk memampukan kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Berapa waktu yang lalu kita mempersiapkan ruangan untuk Next Gen Kids yang preschool ya di kampus Cempaka. Grup operasional, grup kreatif, penggembalaan Next Gen, kita kerja sama-sama nih. Ayo kita siapkan yang terbaik buat adik-adik, buat anak-anak kita, Next Gen Preschool. Ya, kita susun rencananya, ruangan yang harusnya buat kantor kita siapkan gimana nih bagusnya buat anak-anak ini, amannya gimana, karena mereka anak-anak yang masih sangat lembut gitu ya. Nah, kita keluarin barang-barang yang ada di sana itu, timeline semua kita sudah buat, kita sudah pikirkan, kita sudah panggil orang untuk gambar interiornya yang cocok sama anak-anak. Dan kita sudah mulai terima beberapa penawaran, kita pilih. Ketika rencana sudah dibuat, ketika satu demi satu kita sudah lakukan, pastilah ya muncul kendala di sini, kendala di situ, di sini, di sana. Jadi kita ini kumpul lagi, aduh gimana nih gitu. Kita fokusnya kita di sana, perhatian kita, seluruh perasaan kasih kita itu kita curahkan gitu untuk itu. Nah sambil kita mempersiapkan untuk Next Gen ini, di operasional sendiri, di grup saya sendiri, ada persoalan yang tiba-tiba muncul gitu ya. Kadang-kadang gitu ya enggak, Bapak Ibu ngalami enggak? Ini belum selesai, ini datang lagi, yang ini belum selesai, aduh ada lagi gitu ya. Jadi saya ini, aduh Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Dan kalau saya stres, biasanya saya pulang kantor itu, saya usahakan stres saya habis di jalan. Kalau enggak kasihan yang di rumah saya ya, walaupun masih kecipratan dikit-dikit pasti ya. Saya nyanyi-nyanyi di jalan, saya nyetir, saya sambil nyanyi-nyanyi. Enaknya nyanyi di jalan sendirian di mobil itu stresnya hilang. Kalau saya nyanyi di rumah, stresnya enggak hilang, pindah. Dari saya pindah ke yang lain gitu ya. Jadi saya nyanyi di jalan, saya muji Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Lili ngerti kok, pasti Tuhan tolong. Yang kemarin-kemarin, bukan dengan kemampuan manusia Tuhan tolong, pasti yang ini Tuhan tolong. Saya sampai rumah, mandi bersih-bersih, saya cari anak-anak gitu ya, saya masuk ke kamar saya, kamar anak saya yang gede, dia lagi Zoom. Saya lihat ada sama Mr. Bing di situ, Next Gen. Saya masuk ke kamar anak saya yang kecil, dia peluk saya. Saya seneng, saya mau bilang thank you. Tapi saya hari itu saya ngomong thank you pakai cara yang beda gitu, biar lebih sweet. Saya bilang dia, Jen, kamu tahu enggak, Mama kalau mau peluk itu seneng gitu, Mama enggak ngerti kenapa ya, saya bilang gitu. Nah, saya pikir dia akan jawab, iya dong gitu ya, kan anak saya yang kecil itu joyful gitu. Ternyata dia tuh jawab saya serius, dia lihat saya tuh dengan mata serius, jadi saya gini, oh ini dalam hati kok muka serius gitu. Dia bilang gini Bapak Ibu, Mama, Jesus is here, dia bilang. Yesus di sini. Makanya setiap kali kita peluk, Mama happy. Karena sebenarnya yang peluk Mama itu Tuhan Yesus. Mama, Jesus is here. That's why every time we hug you feel happy. Because actually Jesus is the one who hug you. Saya nggak bisa ngomong untuk beberapa saat.
Saya pikir saya mau bilang thank you sama dia. Tapi saat itu saya tahu Tuhan sedang ngomong sama saya lewat anak Next Gen ini. Next Gen itu punyaku, kata Tuhan. Kamu boleh lakukan apapun yang kamu bisa. Segenap usahamu, fokusmu, kekuatanmu, kasihmu, kata Tuhan buat Next Gen. Tapi itu tidak melampaui kasihku dan pekerjaanku buat Next Gen. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya itu takut tidak cukup baik kasih ke Next Gen. Tuhan bilang gini, kerjakan yang terbaik yang kamu bisa. Selebihnya itu aku kerjakan, bahkan yang kamu nggak bisa. Sebelum kamu siapkan ruangan untuk Next Gen itu, ini loh, sudah tak kerjakan sesuatu yang nggak bisa, nggak masuk dalam job desk kamu. Hari ini, saya ceritakan ini di depan sini, buat setiap saudara mengerti, apa yang jadi beban saudara hari ini. Hidup saudara, masa depan saudara, anak-anak saudara, bisnis saudara, CG saudara, itu punya Tuhan. Amin. Tuhan lakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Tapi tetap bagian kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Amin, Bapak Ibu. Dan satu lagi dari cerita itu, apa? Bahwa semua kita yang ada di tempat ini, tidak terkecuali, berapapun usia saudara, saudara bisa dipakai Tuhan loh. Tuhan mau loh pakai saudara dan saya untuk kasih semangat ke orang lain, untuk kasih pengharapan ke orang lain, sukacita, kekuatan. Waktu saya lemah, saya pikir saya mau kasih thank you ke anak saya, dia dipakai Tuhan, kasih kekuatan buat kita. Kalau bagian operasional ini bagian di belakang layar. Ternyata di belakang layarnya orang di belakang layar, ada lagi orang di belakang layar. Amin Bapak Ibu. Amin. Diberkati pagi hari ini. Ya. Kita buka sama-sama yuk. Di Efesus 2 ayat 10. Dikatakan di situ kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan, aku buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Kata buatan Allah di sini, selain dipakai di Efesus juga dipakai di Roma 1 ayat 20, artinya karya Allah. Artinya Tuhan itu mengerjakan kita dengan tangannya. Tuhan membuat setiap detail apa yang ada di dalam diri kita ini, hidup kita ini, pikiran dan perasaan kita, karena di situ dikatakan di dalam Kristus Yesus, artinya ada pikiran dan perasaan Kristus. Sambil Tuhan mengerjakan kita, kita ini bukan ciptaan biasa-biasa ternyata Bapak Ibu. Kita ini diciptakan oleh tangan yang maha kuasa, tangan yang masang langit kayak tenda, tangan yang menciptakan alam semesta, tangan yang sama membuat kita. Karena itu kita itu berharga. Dan sambil Tuhan mengerjakan kita, hatinya itu mengalir kasih buat ciptaannya ini loh, yang dia cintai ini loh. Sambil dia mengerjakan itu, pikirannya mulai merancangkan pekerjaan-pekerjaan apa yang mau Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kita. Tuhan sangat excited untuk mengerjakan banyak pekerjaan baik bersama dengan saudara dan saya. Karena itu, waktu kita jatuh dalam dosa, dia tanggung, dia ke Kalvari, dia ke Golgota untuk ambil kita kembali. Karena pekerjaan baik ini Tuhan mau selesaikan sama kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu, kalau kita ngalami persoalan, kalau kita ngalami pergumulan, ingat ini, aku ini ciptaan berharga dan mulia. Jangan putus asa. Amin. Satu kebenaran yang kita terima hari ini, tanam dalam hati baik-baik. Aku berharga dan mulia. Aku ini kepunyaan Tuhan, karya Tuhan. Karya Tuhan tidak berhenti waktu kita di dalam kandungan, terus kita lahir, terus sudah jadi. Gitu. Bukan, Tuhan terus berkarya sampai hari ini. Sampai besok Tuhan panggil kita. Dia terus mengerjakan karakter kita, iman kita. Dia akan melakukan banyak hal supaya kita jadi seperti yang Dia mau. Orang di dunia banyak yang nggak ngerti soal hal ini. Kita diajarkan di gereja, kita belajar firman Tuhan, kita ngerti ini, kita sangat beruntung. Orang yang nggak ngerti ini, mengejar mimpinya sendiri, punya target sukses sendiri,
sukses menurut orang dunia yang seperti apa, dia mau kejar itu habis-habisan. Waktu dia gagal, waktu dia merasa dirinya itu tidak berhasil, tidak seperti yang dia harapkan, depresi lah. Tidak jarang orang bunuh diri. Dia tidak ngerti kalau hidup ini Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat dia. Sayang banget ya Bapak Ibu. Ya, hari ini kita ngerti. Kalau kita ngerti, maka cara pandang kita terhadap masalah akan berbeda. Aku ada masalah nih. Aku akan lakukan ini, aku akan lewati ini bersama dengan Tuhan. Lewat masalah ini aku akan jadi lebih kuat, jadi lebih baik, jadi lebih excellent, jadi lebih spirit-led. Gitu ya Bapak Ibu. Kita akan memandang kesuksesan itu berbeda. Kesuksesan itu bukan berarti aku nih apa yang dilihat orang. Kesuksesan berarti menggenapi pekerjaan baik yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin. Di Alkitab ada satu cerita, saudara pasti sudah sering dengar ceritanya. Ya, tentang Daud melawan Goliat. Menurut saudara, kira-kira bisa enggak tentara Filistin itu kalah tanpa harus Daud itu bunuh Goliat? Tuhan itu bisa enggak bikin Filistin itu kocar-kacir terus kalah? Bisa, betul. Kenapa kok Tuhan itu suruh Daud nganter makanan ke kakak-kakaknya? Pas hari itu Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar. Seorang anak muda tidak pernah ikut perang, kerjanya cuma jaga 2-3 ekor domba, membunuh raksasa. Tuhan ngatur skenario kayak gitu, supaya dalam diri Daud, sampai masa tuanya, dia bisa ngomong Allah adalah gembalaku. Aku tidak perlu yang lain. Lewat lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Dia pernah mengalami bahaya di depan mata dia. Raksasa, dan dia bisa kalahkan cuma pakai batu di kantongnya dia. Karena ada Allah bekerja bersama-sama dengan dia. Amin. Saudara mungkin mengalami Goliat, saudara mungkin mengalami Tuhan ngaturkan sedemikian rupa, ketemulah kita sama Goliat satu ini. Tujuan Tuhan cuma satu, iman saudara di waktu-waktu yang akan datang, waktu saudara dipakai Tuhan, pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar, saudara siap. Amin Bapak Ibu. Kita mau belajar dari Esther hari ini. Saudara mau masuk dalam rencana Tuhan? Gampang-gampang sulit. Dredeg-dredeg kayak saya gini ya Bapak Ibu. Mari kita buka sama-sama di Esther 2 ayat 2-4. Sebab itu penasehat-penasehat yang akrab dengan raja memberi usul berikut. Sebaiknya dicarikan gadis-gadis yang cantik untuk Baginda. Hendaklah Baginda mengangkat pegawai-pegawai di segala provinsi kerajaan ini untuk mencari gadis-gadis yang cantik lalu membawa mereka semua ke istana wanita di Susan ini. Hegai, pejabat khusus yang menjadi kepala rumah tangga istana wanita, akan mengurus mereka dan memberi mereka perawatan kecantikan. Setelah itu hendaklah Baginda memilih gadis yang paling Baginda sukai dan menjadikan dia ratu sebagai pengganti Ratu Wasti. Raja menyetujui nasihat itu dan melaksanakannya. Lanjut ke Esther 2 ayat 8-9. Setelah perintah raja diumumkan, banyak gadis dikumpulkan di Susan. Dan Esther ada di antara mereka. Dia pun dibawa ke istana raja dan dipercayakan kepada Hegai, kepala rumah tangga istana wanita. Hegai kagum melihat Esther dan suka kepadanya. Dengan segera gadis itu diberi perawatan kecantikan serta makanan yang khusus. Esther dipindahkan ke bagian yang termewah di istana wanita itu dan 7 orang gadis yang paling cekatan di istana raja ditugaskan untuk melayani dia. Poin yang pertama, bagaimana bijak seperti Esther, kita mau menyerahkan pilihan kita dan taat pada keputusan Tuhan. Bapak Ibu, Esther ini gadis yatim piatu. Dia diangkat anak oleh kakak sepupunya namanya Mordekai. Mereka tinggal di Persia sebagai orang buangan. Ya, mereka hidup pada zaman di mana Ahasiweros, raja waktu itu, cari pengganti ratu. Dan Esther ini kepilih jadi salah satu kandidat. Masuklah Esther ke istana perempuan untuk dipersiapkan. Ya, hebatnya buat saya waktu saya baca cerita, bukan hebatnya saya ya, maksudnya hebatnya Esther waktu saya baca cerita ini. Esther itu waktu tiba waktunya dia masuk menghadap raja, dia minta Hegai pilihkan baju yang dia harus pakai.
semua wanita yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke istana raja, waktu tiba gilirannya untuk masuk menghadap raja, dia boleh pilih mau pakai baju apa, aksesoris apa, mahkotanya gimana, modelnya gimana, boleh pilih dan harus dikasih ke dia. Pokoknya yang bikin dia cantik gitu. Dia boleh pilih. Ester minta Hegai yang pilihkan. Hegai ini kepala Kasim, bagian urusan rumah istana wanita. Harusnya Hegai itu yang paling ngerti standar ratu itu kayak apa. Betul ya? Hegai ini paling ngerti seleranya raja itu kayak apa. Ester ini anak yatim piatu, masuk ke istana, dia boleh pilih itu baju segitu kayak lu mau pakai yang mana. Kalau dia kepingin nyoba, aku mau yang ini, aku pengen ini, aku pakai ini, aku ayu pakai ini gitu ya. Berhak loh dia. Tapi bijaksananya dia tahu kalau dia mau masuk istana itu mau jadi ratu. Bukan demi pakai baju yang dia suka. Yang menurut dia ayu pakai itu. Dia bilang, Hegai, pilih no. Dan itu keputusan yang sangat bijaksana. Lihat di ayat 15, saya pakai dari New Living Translation, di situ lebih jelas. Esther was the daughter of Abihail, who was Mordecai's uncle. When it was Esther's turn to go to the king, waktu tiba waktunya Esther menghadap raja, she accepted the advice of Hegai, the eunuch in charge of the harem. Dia minta saran dan menerima saran dari Hegai. Dia tidak minta apapun yang lain selain yang disarankan Hegai. And she was admired by everyone who saw her. Dia dikagumi sama semua orang yang lihat dia, termasuk raja. Menyukai Esther lebih dari perempuan-perempuan yang lain. Mungkin waktu perempuan yang lain itu nyoba-nyoba baju yang menurut dia cantik gitu ya. Hegai ini mungkin sudah gini loh. Aduh, kok warna itu gitu ya. Ini raja paling gak seneng warna itu gitu ya. Harusnya kan memang Hegai yang paling kompeten. Harusnya ya betul Esther ini. Nanti dia pengen pakai baju apa, nanti enggak apa-apa kalau sudah bisa jadi ratu. Sekarang dia serahkan keputusan itu kepada yang paling kompeten, yang paling ngerti. Hari ini kalau kita mau jadi dampak, kita mau dipakai Tuhan, apa kita mau jadi dampak versi kita? Apa kita itu mau jadi orang baik versi kita? Mau hidup yang berbuah versi kita atau versi Tuhan? Apa kita setiap kali ngambil keputusan-keputusan kita tanya Tuhan? Apa kalau Tuhan sudah ngomong sama kita, kita taat? Hari ini saya berdoa kita semua belajar bijaksana kayak Esther. Menerima keputusan Tuhan. Ya, kita lihat di Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, nafas saja ini loh. Kalau bukan Tuhan yang kasih, kita ternyata nggak bisa kok. Dia itu yang paling ngerti kita. Dia ngerti di depan kita itu ada apa, kita nggak ngerti apa-apa. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Setiap keputusan kita, rancangan kita, cita-cita kita. Saya pun ketika membaca ini, ketika dapat ini, saya tahu selama ini saya pikir, saya berdoa, Tuhan, aku mau anakku gini, aku pengen anakku gitu, aku pengen ini Tuhan, pengen itu, Lili pengen jadi berkat gini Tuhan, gini Tuhan. Saya diingatkan untuk jadi berkat itu yang versi Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua, bagaimana bijak seperti Esther adalah ngerti kehendak Tuhan dan berjalan dalam ketaatan. Peristiwa yang terjadi di Esther ini ketika dia jadi ratu, satu hari Esther tahu bahwa bangsa Yahudi dalam ancaman pembinasaan. Kita lihat di Esther 4 ayat 16, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Buat Esther, kehendak Tuhan itu prioritas. Gak bisa ditawar. Kalau dulu dia yatim piatu, dipungut anak, dipelihara sama Mordekai, dia gak punya pilihan. Hari itu sebenarnya Esther punya pilihan loh. Dia ratu kan. Dan Esther tahu Tuhan. Esther tuh tahu Tuhan tuh kalau mau menyelamatkan bangsa Yahudi, dia terlibat atau dia enggak terlibat, bangsa Yahudi akan ditolong Tuhan. Tapi dia meresikokan dirinya karena dia mau masuk di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Esther tahu dia Allah yang angkat dia jadi ratu. Jadi kalau memang hari ini aku harus mati karena aku memperjuangkan orang Yahudi, ya enggak apa-apa. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan Esther ini kayak apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Kalau boleh piala ini lalu daripadaku. Tapi Yesus tahu bahwa dia harus jalani. Karena itu Yesus ngomong, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ada resiko di situ. Kadang kita kalau sudah besar, kita sudah dikasih pelayanan besar, kita dipercaya Tuhan lebih, kita takut meresikokan yang sekarang kita sudah punya. Kalau kita nggak punya apa-apa, maju terjang terus, wong kita nggak ada ruginya kok. Tapi begitu kita punya sesuatu yang gawat ini diresikokan kalau aku kerjakan ini. Tapi tadi Paulus mengajarkan kita, jangan bodoh. Artinya bijaksanalah. Jangan nggak berpikir. Tapi maksudnya bukan berpikir, Tuhan kalau tak kerjakan ini nanti aku gini, nanti aku gitu. Nanti ya apa bisnisku, nanti anakku ya apa, gitu. Bukan itu. Jadi bijak di sini artinya ngertilah kehendak Tuhan buat kamu dan buat orang-orang di sekitarmu. Ngerti kehendak Tuhan artinya tetap percaya bahwa Dia Allah pegang kendali dan tidak pernah gagal. Dan Dia Allah yang baik dan setia. Tapi sambil kita percaya Dia tidak pernah gagal, kita sengaja memutuskan percaya pada rencananya, taat pada suaranya sekalipun kita nggak ngerti. Amin. Dengan taat pada kehendaknya dan mengerjakan rencana Tuhan, sebenarnya kita itu sedang dibentuk. Iman kita, karakter kita. Jadi gini, Tuhan menyiapkan kita, Tuhan menciptakan kita dengan karyanya itu, tangannya itu, Dia bikin saudara dan saya. Dia siapkan pekerjaan-pekerjaan baik, Dia mau kita tinggal di dalamnya, mengerjakan satu demi satu. Dia mau kita taat di dalamnya, tujuannya supaya besok waktu kita ketemu Dia, kita ini sudah serupa dengan Dia. Kalau saudara menghindar daripada, aduh enggak deh resikonya gini, saudara tidak dibentuk sedikit demi sedikit iman kita ini dibuat percaya sama Tuhan. Kayak Daud tadi, kalau dia enggak sengaja mau ambil resiko lawan Goliat, iman dia enggak terbentuk. Dia enggak akan bisa bilang waktu dalam lembah kelam dia Allah yang tongkat dan gadanya menghibur aku, enggak bisa. Esther imannya tidak terbentuk waktu dia berdoa 3 hari. Esther imannya ini terbentuk ketika dia dari yatim piatu masuk istana, dengan kebijakannya dia akhirnya terpilih. Jadi Esther itu tidak merasa sesuatu yang dia punya itu punya dia. Tapi Tuhan akan percayakan lagi dan lagi dan lagi, dan dia mau terlibat di dalam pekerjaan itu. Amin. Hari ini mau enggak kita melakukan kehendak Tuhan dengan ketaatan, sekalipun kita enggak ngerti rencana Tuhan itu apa. Ada resikonya, kita punya pilihan, tapi kita mau pilih yang apa yang menyenangkan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Ya, poin yang ketiga, jadi bijak seperti Esther. Artinya tidak melewatkan satu hari pun untuk melakukan kebaikan. Pemazmur berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati bijaksana. Artinya kita tidak menganggap remeh satu hari pun untuk melakukan kebaikan. Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Di terjemahan lain dikatakan setiap hari usahakan dengan maksimal untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak ada satu hari pun yang terbuang kita mau melakukan kebaikan. Esther ini tidak melewatkan satu hari pun untuk melakukan kebaikan. Sama Hegai, dia honor, sama teman-temannya, dia disukai semua orang, karena dia melakukan kebaikan setiap hari, demi hari, demi hari, demi hari. Kalau kita
dalam hidup kita sehari-hari kita bisa berbuat baik apa? Sederhana, banyak yang kita bisa lakukan. Ya, kalau saudara ke restoran, saudara sapa, saudara ke gereja, kemana, ketemu semua orang, saudara sapa dengan senyum yang tulus, saudara tanya kabarnya ya apa, jabat tangannya, tepuk pundaknya. Kita nggak pernah rugi melakukan itu. Dan kalau kita semua jemaat gereja Marsyaron lakukan itu, dampaknya sangat besar. Walaupun itu cuma hal yang sangat sepele. Karena kita nggak tahu orang yang sedang kita salami itu dengan hangat, dengan kasih, kelihatan lewat mata kita kalau kita sampaikan ke dia, kamu tuh appreciated loh, kamu tuh dihargai loh. Kita nggak pernah tahu kalau hari itu cuma itu kebaikan yang dia terima dalam hidupnya. Kita nggak pernah ngerti orang itu sedang punya masalah apa. Orang lain juga nggak ngerti kan kalau kita ini sedang punya masalah. Waktu orang lain buat baik ke kita, cuma ngomong well done, good job. Cuma ngomong senang lihat kamu hari ini di sini. Cuma ngomong terima kasih loh, aku sangat terbantu. Kita nggak pernah tahu kalau itu satu-satunya kebaikan yang dia terima hari itu. Dan itu satu-satunya cara Tuhan untuk ngomong ke dia kalau dia itu berharga dan dikasihi Tuhan lewat hidup kita. Amin. Esther ini bisa bilang, kalau aku harus mati ya sudah wes mati nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah memanfaatkan semua harinya dengan maksimal. Orang yang bijaksana di ujung hidupnya tidak akan ada penyesalan. Amin. Orang yang bijaksana itu di akhir hidupnya dia tahu bahwa tidak ada hari yang terbuang sia-sia. Semua hari sudah tak pakai dengan baik. Kalau waktunya aku pulang, aku sudah lakukan yang terbaik. Jadi jangan nunggu. Kita masih punya hari-hari untuk bisa kita isi dengan kebaikan. Amin. Oke. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, apa? Kita mau serahkan setiap keputusan kita kepada Tuhan. Karena dia yang paling ngerti hidup kita. Ya. Yang kedua, kita mau ngerti hati Tuhan. Sekalipun kita kadang nggak suka, nggak cocok sama hati Tuhan. Nggak cocok selera kita. Tapi kalau Tuhan mau kita lakukan itu, kita mau lakukan. Ada resiko, ada. Tapi kita tahu Tuhan itu sedang membentuk kita. Amin. Dan yang ketiga, kita mau lakukan perbuatan baik kita. Setiap hari, lakukan hal yang baik untuk orang lain. Hal-hal yang sederhana. Saudara bisa setelah makan di restoran, tumpuk di tengah itu piring-piring kotor saudara. Kalau saudara memberikan persembahan, ya, lipat uangnya yang rapi. Karena uang itu yang ngitung juga manusia, ya kan? Uang saudara itu nggak berubah nilainya. Saudara lipat jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi pesawat-pesawatan, burung-burungan, nilainya sama. Tapi waktu buka itu saudara, ya, kita bisa, takut suwek gitu saudara ya. Tuhan nggak lihat kok bentuknya kayak apa. Saudara bisa masukkan ke amplop, cemplungin itu di kotak persembahan. Kalau repot, cemplungin langsung aja. Tuhan nggak lihat amplopnya kok. Tuhan lihat apa? Lihat apa? Hati, ya betul. Tuhan lihat hati, Tuhan lihat kesungguhan kita ngasih buat Tuhan. Amin. Pulang dari sini ingat-ingat ya, hidup bijaksana, make every day count. Jadikan setiap hari berarti, karena untuk itulah kita ada hari ini. Ya, Bapak Ibu, hari-hari di mana Esther ini berdoa, berpuasa, lalu menghadap raja, dan raja mengulurkan tongkat emasnya itu, itulah adalah hari-hari di penanggalan Yahudi yang sama dengan waktu Yesus di Taman Getsemani, disesah, disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit. Bukan suatu yang kebetulan, tapi supaya kita tahu hari ini, kita punya Allah yang rancangannya itu melampaui batas waktu, batas kemampuan kita berpikir.
Kita hidup hari ini karena Tuhan punya pekerjaan baik buat saudara. Kerjakan bagian kita. Esther sudah kerjakan bagiannya. Daud sudah kerjakan bagiannya. Hari ini setiap kita punya bagian untuk kita kerjakan. Sebagai satu gereja dengan rupa-rupa karunia, kita mau sama-sama melayani Tuhan. Jadi dampak dimanapun saudara berada, supaya tempat ini penuh. Bukan kuantitas yang kita kejar, tapi pertumbuhan masing-masing kita di tempat ini. Supaya kelak di ujung hidup kita tidak ada penyesalan. Kita sudah lakukan setiap pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Hadapi setiap kehidupan kita, tidak putus asa, karena aku ciptaan Tuhan yang berharga, dibuat dengan tangan yang mulia itu. Amin. Dan Dia punya rencana yang sangat indah buat setiap kita. Apapun rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita mau kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Amin.